Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Dan saatnya kita mau sekolah Minggu. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan, kita awali semuanya dengan doa. Yuk adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita serahkan sekolah Minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih terjaga, kami masih sehat. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus, kami mempunyai Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami mau mulai sekolah minggu kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu dan juga kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan Yesus semuanya ke dalam tangan kasih-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu ya adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Check it out. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar.
musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Nah, kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan doa yuk adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami tadi sudah memuji-Mu Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu mau duduk manis diam di hadapan-Mu, ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu kami dapat terberkati dan kami dapat belajar hal baru Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bagaimana adik-adik dengan ceritanya? Adik-adik mengerti ya?
Semoga dengan apa yang adik-adik dengar, bahkan yang adik-adik lihat, adik-adik dapat memahaminya dan juga adik-adik dapat memetik satu hal yang penting ataupun beberapa hal yang penting dari cerita itu. Yang dimana cerita ini tentang ular tembaga, yaitu Musa saat menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan saat itulah bangsa Israel mengeluh. Mereka berkata lelah di perjalanan. Lalu mereka bilang tidak ada air minum, tidak ada roti. Dan pada akhirnya Tuhan pun melihat perilakunya bangsa Israel. Dan Tuhan memberikan ular-ular tudung untuk mematok mereka. Dan pada akhirnya mereka dihukum di situ. Mereka semua dipatok ular. Nah, itu semua karena mereka melawan Tuhan. Mereka membentak Musa, bahkan pun mereka berani untuk berkata-kata yang tidak baik. Nah, adik-adik, dari situlah akhirnya mereka sadar. Mereka mengaku dosa. Mereka berkata kepada Musa kalau mereka mau semuanya dipulihkan kembali. Dan pada akhirnya Musa pun berdoa kepada Tuhan dan Tuhan membuat mujizat melalui Musa. Dan akhirnya orang Israel pun yang tadinya dipatok ular, mereka sembuh kembali. Itu semua karena kuasa Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini ada hal penting yang mau Kak Putri jelaskan sama adik-adik. Yang dimana pastinya semuanya nih kita sama seperti orang Israel yang digigit oleh ular-ular itu. Terkadang mungkin saja kita pernah mengeluh kepada Tuhan dengan keadaan kita. Tapi justru dari situlah sebenarnya Tuhan sayang sama kita. Karena itu adik-adik, kita jangan pernah mengeluh supaya kita menjadi orang yang memang taat kepada Tuhan, tidak menjadi bagian seperti orang-orang yang tadi adik-adik dengar. Nah, adik-adik, dari sinilah kita harus melihat bagaimana keadaan kita dan lain sebagainya supaya kita tetap taat kepada Tuhan ya adik-adik. Dan dari cerita ini pun kita mengingat di mana ketika waktu itu Yesus turun ke dunia, Dia untuk menyelamatkan kita, tetapi di situ Yesus malah diperlakukan yang tidak baik. Dia malah disalib dan dari situ pun banyak orang yang berpikir kalau dia jahat, padahal sebenarnya Tuhan Yesus sedang difitnah dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah kita melihat bagaimana Yesus menyertai kita. Dia menyelamatkan kita dengan caranya Dia melalui disalibkan. Begitu juga seperti tadi ceritanya Musa dan juga bangsa Israel. Yang dimana ketika bangsa Israel mengeluh, tetapi karena bangsa Israel mengaku dosa, dia minta maaf. Dan Musa berdoa kepada Tuhan, pada akhirnya Tuhan menurunkan mujizatnya bagi bangsa Israel. Nah, itulah bagaimana Tuhan menyertai anak-anaknya yang luar biasa. Asalkan kita tidak melawan Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita jangan pernah mengeluh apapun itu. Oke adik-adik, sampai sini adik-adik ceritanya. Dan semoga apa yang adik-adik dengar, adik-adik dapat lakukan di kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Yang dimana adik-adik menjadi anak yang baik, yang taat, tidak mengeluh ya dengan keadaan. Oke adik-adik. By the way adik-adik, kita tutup ya sekolah minggu ini dalam nama Tuhan Yesus dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau penyertaan-Mu sungguh sempurna ya Bapa. Dari awal hingga akhirnya kami selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang taat Tuhan, yang tidak mengeluh dengan keadaan Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi anak-anak yang hebat di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan, kami akan mengakhiri semuanya hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.